Baik. Nah, ini Bapak Ibu udah bisa lihat layar saya? Bisa. Sudah ya? Oke. Baik. Sudah. Jadi judulnya sudah kelihatan. Oke. Baik, kita mulai untuk penjelasannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Manajemen itu kan adalah seni mengorganisir ya atau mengatur dengan tujuannya itu agar kita bisa menjalankan visi dan misi ya. Jadi manajemen itu kaitannya adalah seni mengatur ya. Sedangkan pendidikan sendiri kita tahu semua adalah kaitannya sama mencetak sumber daya manusia ya. Jadi manajemen pendidikan itu sebetulnya seni untuk mengatur sumber daya manusia ya. Jadi aplikasi ya teori atau praktek manajemen pada bidang pendidikan itu definisi secara formal dari Kimani ya. Kemudian Kusuma mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai konsep, prinsip dan teori ya. Jadi ada konsep itu kan semacam perancangan ya, perancangannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada prinsipnya dan teori manajemen ya diterapkan dalam aktivitas pendidikan. Nah, ini lebih lengkap lagi dengan tujuannya itu ya, jadi mencapai tujuan dari pendidikan secara efektif dan efisien. Karena kalau nggak efektif dan efisien itu tidak perlu manajemen Bapak Ibu ya. Cukup dengan menjalankan aktivitas saja. Tapi Kusuma mendefinisikan secara efisien dan efektif itu karena ada manajemennya itu. Ya. Kalau menurut Ari Kunto, manajemen pendidikan adalah suatu aktivitas atau kegiatan ya, atau serangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerjasama dari sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi. Jadi manajemen pendidikan harus melibatkan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan. Jadi semakin lengkap ini ya. Ada unsur organisasi pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberi contoh organisasi pendidikan itu seperti apa contohnya? Sekolahan. Ya, yang sederhana yang sekolah gitu ya. Nah, bahkan Kampus. sebetulnya kayak TK pun bisa kita katakan sebagai organisasi pendidikan. Ya. Karena mencetak manusia juga kan ya. Pesantren. Kalau TPQ, Pak, Iya, apa contohnya tadi? kalau TPQ masuk nggak, Pak? TPQ itu apa? Taman Pendidikan Quran yang usia dini. Masuk. Karena itu adalah yang kita lakukan mendidik ya. Selama ada aktivitas pendidikan, itu boleh kita katakan sebagai manajemen pendidikan. Gitu ya. Bahkan kalau kita sebetulnya mau mengambil definisi yang seluas-luasnya, rumah tangga pun adalah organisasi pendidikan, benar nggak? Betul, setuju. Ya, kita mendidik, terutama mungkin yang laki-laki yang mendidik keluarga gitu ya. Nah, ini organisasi pendidikan. Jadi selama ada aktivitas pendidikan, ya, jadi harus di-manage. Nah, jadi ada beberapa tahapan nih, ya dalam merancang itu, ya manajemen itu. Yang pertama adalah planning ya, perencanaan. Nah, ini kan ilmunya ya, jadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasannya ya. Sebetulnya ini juga ada bisa ditambahkan ya, evaluasi ya. Nah, kan salah satu tujuan manajemen itu adalah untuk menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih efektif atau efisien. Jadi bisa juga ditambahkan evaluasi di bagian akhir ini. Jadi ada unsur, selalu ada planning, penyusunan, ya, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, pengawasan sendiri itu dilakukan oleh siapa? Yaitu dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang ya untuk melakukan pengawasan tersebut. Biasanya atasannya atau manajer, gitu ya. Ini apa namanya? Nah, ini bagian dari unsur-unsur manajemen pendidikan.
Kemudian di sini juga ada pengelolaan segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat belum memasukkan unsur filsafatnya ya, benar nggak? Ya. Nah kalau kita memasukkan filsafatnya, kira-kira bunyinya gimana? Bunyinya tetap sama tapi meninjau dari aspek secara keseluruhan, ya, sistematis, ya itu tadi. Yaitu dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi sebetulnya filsafat apapun tuh embel-embel dikasih filsafat tuh intinya cuma itu Bapak Ibu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi karena kita membahas ilmu ya. Ilmu itu selalu ditinjau dari 3 aspek itu. Ontologis itu apa? Epistemologi itu bagaimana? Aksiologi itu nilai atau kenapa ya. Apa manfaatnya gitu ya. Jadi apa manfaatnya? Kalau ontologi itu apa hakikatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di ontologi itu yang kita bahas itu adalah hakikat itu pertama kita definisikan ruang lingkupnya dulu Bapak Ibu, objek tinjauannya. Apa sih yang mau kita dalami? Apa yang mau kita ontologikan ya? Berarti dalam melakukan telaah filsafat, ontologi yang pertama Bapak Ibu lakukan mendefinisikan cakupan dari objeknya ya. Berarti misalnya manajemen pendidikan berarti ya apa yang ditinjau? Manusia misalkan ya, uang atau material ya, metode, mesin, market dan seterusnya itu adalah objek tinjauan dari manajemen pendidikan. Nah, ada 6 unsur nih manajemen itu 6M ya. Yang pertama itu manusia atau man ya. Sebagai manpower atau penggeraknya ya, intinya itu. Nah, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan, memberikan tenaga dan pikiran serta sebagainya ya. Berarti sumbangan tenaga ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk abstrak ya, seperti kepemimpinan atau kewirausahaan. Artinya kenapa misalnya dalam suatu perusahaan itu selalu ada komisaris? Tujuannya untuk apa? Kira-kira Bapak Ibu. Biasanya kan kalau komisaris itu kerjaannya cuma duduk aja. Sebetulnya yang diinginkan tuh selain pinjam namanya gitu ya. Tapi lebih ke ininya, wawasannya itu ya. Arah leadership dari suatu perusahaan itu ditentukan oleh komisaris yang mengawasi direksi itu. Ya. Jadi harus ada leadership ya. Leadership itu harus ada dalam bentuk misalnya manpower itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua material atau barang ya. Ya, itu kalau misalkan manajemen pendidikan material itu berupa apa nih Bapak Ibu? Bisa berupa ruang kuliah, benar nggak? Ruang kelas. Ya. Apalagi prasarana AC, prasarana AC. Ya, AC, fokus ya, betul ya. Berarti itu unsur dari manajemen, betul. Nah, kalau mesin itu bedanya apa sama material kira-kira? Oh, peralatan ya. Oh, jadi sebetulnya agak berbeda antara material dan mesin ya. Kalau material itu proses produksi. Ya. Oh, kalau mungkin material itu lebih cocok sebagai bahan habis pakai ya, seperti spidol dan sebagainya gitu ya. Nah, mesin itu mungkin seperti inventories alat tools ya, seperti infocus ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya material itu lebih ke produk ya. Nah, sedangkan money itu uang ya. Ini sangat penting jadi ya karena apa? Dia penggeraknya kan. Kalau nggak digaji kan sulit gitu ya. Nah, ada method sama market gitu ya. Bisa nggak Pak kalau material ini tuh siswa? Kalau siswa, nah kalau dari konteks mencetak sumber daya manusia itu bisa kita benarkan sebetulnya. Ya benar ya Pak ya. Karena yang kita cetak kan manusia sebagai produk ya. Sumber daya manusia kan, betul ya? Iya benar Pak. Dan di sini tidak disebutkan material itu benda mati. Jadi ya menurut saya itu sah-sah saja. Manusia sebagai materialnya, man-nya kita lihat dari sisi pengorganisasian dan leadership-nya ya Pak ya. Lebih kepada pengelolaan, ya kan? Kalau man itu ya. Rekor. Ya setuju Pak, benar. Ya.
Sedangkan material itu apa yang mau kita cetak ya. Produknya apa ini? Produknya berupa orang ya. Nah, jadi sebetulnya kita harus ingat ya, kenapa tujuan pendidikan itu sebetulnya mencetak sumber daya manusia, mencetak manusia, dan manusia itu adalah unsur terpenting dari sebuah ekosistem. Makanya apa namanya? Guru itu pekerjaan pertama dan yang paling utama ya. Nah, karena dia mencetak apa namanya? Mencetak material dalam bentuk orang gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ini bisa kita terapkan dalam manajemen pendidikan nih Bapak Ibu ya. 6 faktor ini bisa kita terapkan. Nah, kalau kita lihat dari ruang lingkupnya sendiri kan di sini ada kurikulum, personalia dan sebagainya, sarana prasarana, keuangan, pembiayaan, administrasi. Nah, ini itu ilmunya. Nah, bagaimana filsafatnya? Nah, ada yang bisa kita tangkap nggak dari filsafatnya ya? Contohnya kurikulum, itu filsafatnya tuh ada. Apa hakikat pembuatan kurikulum itu seperti apa? Ya. Nah, kenapa sih harus ada kurikulum? Ya. Nah, ini tuh ada filsafatnya ditinjau dari ontologi. Kalau epistemologi kan kurikulum tuh lebih ke teknisnya ya. Komponen apa saja yang ada di kurikulum. Kira-kira apa tujuan dari kurikulum itu? Nah, ya itu bisa kita bahas. Salah satunya adalah agar produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan tujuan dari organisasi pendidikan itu. Betul nggak? Kan kita menyusun kurikulum itu pasti sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pendidikan. Jadi hakikat kurikulum itu adalah sebagai quality standar ya. Sebetulnya boleh dikatakan sebagai quality standar, ya kan? Misalnya ini kalau kita ngambil kuliah ini kurikulumnya itu apa seperti apa gitu ya. Sampai di mana kita belajar. Bapak Ibu bisa bayangkan kita belajar tanpa kurikulum itu berarti kita nggak punya arah ya. Nah, ini bisa kita kalau di filsafat itu tinjauannya mendalam Bapak Ibu ya. Kurikulum itu bisa diibaratkan seperti peta ya. Sedangkan dalam manajemen kurikulum itu bisa diibaratkan kalau kita berlayar, kita belum tahu tujuan kita sampai di mana, petanya sampai di mana, kira-kira ada spekulasi atau resiko nggak kira-kira? Jangan-jangan nggak nyampe nanti ya Bapak Ibu, benar nggak? Kita berlayar nggak tahu petanya ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bahas di filsafat itu Bapak Ibu bisa kaitkan sama hal-hal yang analogi dalam kehidupan yang seperti kehidupan yang lain gitu, tapi lebih mendalam. Jadi kayak emang agak ngawang-ngawang gitu ya, tapi bisa kita kita kaitkan gitu ya. Ya ini materinya ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari gebagan ini ya, ini saya ambil dari tadi materi yang referensi yang bahasa Indonesia itu ya, bahwa yang namanya manajemen itu the art ya, seni ya, seni mengelola dan memanfaatkan. Nah, untuk bisa melakukan seni mengelola dan memanfaatkan itu kita mau nggak mau harus memahami pengetahuannya, punya knowledge-nya ya. Dan sebetulnya kalau kita belajar filsafat di sini lebih luas lagi. Seni, pengetahuan, dan masih ada ini sebetulnya. Landasan apa tadi? Landasan filsafatnya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus mengelola dan memanfaatkan gitu ya. Itu ada pemikiran apa yang kalau misalnya presentasi, saya lebih suka kalau ide itu datang dari akal budi Bapak Ibu. Jadi tidak harus semuanya itu based on cari data di Google gitu ya, jangan. Tapi bagaimana kita berpikir secara merenungkan diri ya. Jadi kira-kira kapan nih yang kita punya waktu merenung agak panjang? Kalau lagi duduk di angkot gitu ya, atau kita lagi mau istirahat di rumah gitu ya, nah, kita duduk santai sambil merenungkan. Ya, ini bukan saya yang menyuruh untuk mengawang-awang ya, tapi merenungkan itu artinya kembali memikirkan
hakikat atau tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi misalkan manajemen dalam mengelola dan memanfaatkan. Ya. Nah, kita lagi berpikir nih, leadership-nya itu seperti apa, contoh? Apakah tujuannya adalah mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya secara material, berarti kita terjebak dalam materialisme, ya. Tapi kalau kita berpikir secara luas, ya, apa sih yang mau kita cetak di sini? Ya. Nah, yang namanya pendidikan itu juga ada unsur humanistiknya, ya, mencetak manusia. Jadi tidak seperti mencetak barang dengan produksi semurah-murahnya mendapatkan hasil sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, jadi itu maksud saya yang kita diskusikan itu kira-kira itu lebih kepada hal-hal yang menyangkut etika, ya, aksiologi, ya, akal budi kita, kemudian kita mencintai kebenaran itu artinya manajemen pendidikan itu harus benar menghasilkan sumber daya manusia yang benar, gitu ya. Yang benar itu adalah kalau di dalam Islam itu ada kafah, ya, menyeluruh, madaniyah, gitu ya, seluruhnya itu secara mature, gitu ya. Jadi artinya apakah cukup manajemen pendidikan itu hanya menghasilkan luaran yang siap kerja? Kalau Bapak Ibu saya tanya gitu, jawabannya gimana? Apakah tujuan dari manajemen Bapak Ibu di pendidikan itu hanya mencetak orang seperti robot gitu, benar nggak? Tidak, ya. Tapi mencetak orang yang bisa menjadi manusia seutuhnya, ya. Nah, kita bisa diskusikan ini. Jadi maksud saya manajemen pendidikan itu sebetulnya apa sih arahnya tuh mau kemana, gitu, ya kan? Nah, apa bedanya leader sama manajer? Manajer itu dia pandai mengatur, mengorganisir, ya, memberikan perintah ke bawahan dan menjalankan, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu manajer. Bedanya sama leader apa kira-kira? Leader itu memimpin, bukan? Memimpin itu harus bagaimana? Memberikan arahan. Ya, memimpin itu harus bijaksana, benar nggak? Iya. Mungkin yang ada bijaksana, yang hikmat. Betul. Manajer yang baik adalah manajer yang menjalankan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan leader, yaitu kebijaksanaannya itu diturunkan dalam bentuk konkret. Nah, itu konkretnya itu manajer, tapi pemikirannya itu ada di leader, ya, ada di leader. Nah, contohnya kalau Pak Presiden Soekarno itu dia lebih berjiwa manajer atau leader? Leader karena dia merancang juga kan bersama tim Pak Hatta dan panitia 9 panitia waktu itu membentuk panitia untuk merumuskan dasar negara. Jadi leader dia, visi misi gitu ya. Itu filsafatnya ada di mana. Nah, seperti itu. Jadi supaya kuliah ini tidak sama dengan manajemen pendidikan, saya lebih senang kuliah ini lebih banyak berpikir merenung gitu ya, akal budi kita itu kemana arahnya manajemen pendidikan ini mau dibawa kemana, ya. Dikaitkan dengan era yang sekarang ini big data, Internet of Things, itu manajemen pendidikan tuh relevansinya ada di mana, ya. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Jadi nanti presentasinya nggak usah banyak-banyak, tapi menggali kira-kira apa sih hakikatnya itu kemana, ya. Ya, jadi lebih menarik ya nantinya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa sambil di stop ya. Nah, kita lihat di sini ada sumber daya manusia dan non manusia, ya. Nah, salah satu alasan kenapa negara-negara kecil seperti Singapura itu bisa kaya raya itu letaknya ada di yang manusia atau non manusia kira-kira? Di keduanya, tapi lebih dominan manusianya, benar nggak? Ya kan? Karena kalau non manusia pun negara-negara berkembang juga sudah punya sarana prasarana, ya sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita mau jujur ya, permasalahan pendidikan di Indonesia itu ada di SDM-nya. Ya. Karena sebetulnya dengan sarana prasarana itu tidak terlalu rumit, papan tulis pun ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu
diajar sama misalnya diajar fisika peraih hadiah Nobel, sama diajar orang biasa, guru fisika biasa, cuman fasilitasnya yang guru fisika biasa itu ada internet, ada multimedia. Tapi yang peraih Nobelnya cuma dikasih papan tulis. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Peraih Nobel. Tetap peraih Nobel kan? Kenapa? Karena SDM-nya itu yang nggak ada yang lain, betul nggak? Setuju. Betul. Jadi kembali ke SDM lagi nih Bapak Ibu, ya. Nggak masalah cuma papan tulis, bahkan nggak ada papan tulis, dia ceritanya sudah menginspirasi kita, betul nggak? Hanya ngomong saja, kita Benar. bisa menjadi orang yang sangat tercerahkan gitu kan. Tiba-tiba kita jadi ngerti nih semuanya. Karena jawabannya mantap betul ini SDM. Nah, itu kenapa sarana dan prasarana itu bisa kalah sama SDM, ya. Inilah sebabnya kenapa SDM itu sangat penting, ya. Yang kadang kalau kita jujur, kadang yang kita lakukan infrastruktur terus bangun terus ya. Contohnya waktu di luar negeri itu kampus saya belajar fisika ya. Kampus saya itu seperti apa coba? Seperti bengkel Bapak Ibu. Isinya cuman ada peralatan lab gitu ya. Nggak seperti di Indonesia itu yang bagus tuh apa coba? Auditoriumnya, benar nggak? Tapi labnya kosong. Betul. Iya, Nggak ada lab. karena Ya. itu kita mencetak manusia, SDM-nya itu penting. Jadi pendidikan itu intinya fasilitas untuk risetnya, fasilitas untuk pendidikannya itu harus ada semua ya. Lebih baik ruangannya kayak gudang tapi alatnya lengkap. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau mau penelitian, Bapak Ibu kalau labnya itu gede tapi kosong, bersih semua kosong. Sama labnya kayak gudang di rumah atau benar-benar kayak bengkel tapi lengkap semua peralatannya. Bapak Ibu milih mau meneliti di tempat mana? Yang lengkap. Yang lengkap Ya peralatan. mau tempatnya kayak rombengan tapi semua alat lengkap kan penelitiannya berkualitas, benar nggak? Betul. Nah, jadi seperti ini maksud saya manajemen pendidikan filsafatnya itu kita kembalikan kepada pemikiran kita mencetak manusia. Jadi yang harus diutamakan sarana atau manusianya? Manusianya Bapak Ibu. Jadi Manusianya. gimana caranya sarananya itu untuk mendukung tujuan dari manusia itu sendiri, ya. Jadi nggak masalah ada kelas yang betul. Tapi Pak, Gimana Bapak Ibu? Iya. Ini dari saya pribadi gitu ya. Iya. Berdasar kalau kita misalnya ke manusia ya Pak, kayak tadi peraih Nobel gitu ya. Ini ternyata kenyataannya di lapangan banyak orang yang pintar tapi tidak bisa mengajarnya Pak. Jadi Iya. ada hal kita banyak banget di tempat kita gitu ya di Indonesia tuh orang-orang yang memang sudah sering menjuarai kompetisi fisika, kimia, bahasa Inggris, tapi ketika dia disuruh mengajar, ternyata mereka punya kekurangan. Mereka pintar tapi tidak bisa mengajar, Pak. Nah, ketika kita bilang SDM ya gitu, SDM-nya seperti apa gitu kan. Sementara kalau kita lihat di Polandia itu ternyata kenapa pendidikannya bagus? Karena guru itu tidak pernah membuat dan tidak pernah diribetkan dengan pembuatan kurikulum, RPP, lesson plan. Karena mereka itu pendidikannya lebih berfokus kepada tujuannya, yaitu tadi apa namanya manusia yang kita ciptakan, yang kita cetak. Jadi mereka itu guru itu hanya diminta untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak, bukan menghabiskan waktu di belakang laptop, melakukan banyak penelitian, melakukan persiapan, melakukan itu, tapi fokus kepada mencetak anaknya. Sehingga ketika tadi ada pertanyaan yang Bapak yang bilang SDM atau sarana, saya pikir SDM yang cerdas, tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk membagikan materinya, ya kecerdasannya itu hanya untuk dirinya jatuhnya. Terkadang jadi blunder sendiri. Siswa pun juga jadi agak bingung ketika menghadapi, oh ini katanya dia pintar gitu kan, dia sering juara, tapi ketika dia mengajar itu dia juga ada kekurangan. Sementara ada beberapa sementara ya itu benar juga di satu sisi gitu ya, ada beberapa sekolah yang memang namanya si prasarananya nggak ada gitu ya, tapi kan prasarananya bagus gitu, tapi gurunya mungkin bisa setidaknya akhirnya mereka ada gini, ketika sekolah itu bagus, mereka punya dana, guru-guru ini bisa untuk dilatih dan ditingkatkan kembali keterampilannya. Saya berpikir seperti itu, Pak. Jadi mungkin Singapura
memiliki apa namanya ya, ada kecenderungan mereka juga fokus kepada hal tersebut sehingga guru-gurunya pun juga naik. Tapi kalau di Indonesia itu justru banyak dana yang sepertinya itu juga tidak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya Iya, Pak. Maksudnya ada banyak pemotongan-pemotongan di mana iya, yang seharusnya itu hak dari setiap sekolah gitu ya, tapi tidak sampai ke sekolah sehingga iya, prasarananya ya mungkin tidak maksimal, kemudian iya, dana untuk peningkatan kompetensi gurunya juga tidak sampai, sehingga ya itu yang sering iya, terjadi. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia, saya pikir yang harusnya dibenahi itu sepertinya adalah makanya pendidikan sekarang itu ditambahkan akhlak dan iman dan akhlak ya Pak ya, iman, iya, betul. takwa, akhlak gitu. Sehingga ketika lulusan keluar itu setidaknya punya iman dan akhlak yang tidak akan melakukan hal yang sama seperti Iya. orang-orang yang di atas saat ini gitu, istilahnya begitu Pak. Jadi Mungkin kalau itu saya sih tangkap Pak. ya komentar Pak Edi benar sekali. Dan salah satunya kemampuan mengajar itu memang bagian dari seni SDM juga ya. Bagaimana kita mengajarkan itu tuh dengan cara yang pedagogis, sistematis, dan bisa dimengerti ya. Ya, jadi mungkin itu tapi termasuk aspek apa itu kira-kira Pak Randy? Itu masuk SDM juga kan ya? Iya Kemampuan benar Pak, mengajar itu kan? Ya. benar Pak. Ya, artinya benar sekali ya, tidak menjamin peraih Nobel pun lebih baik hasilnya. Ya bahkan kalau nggak salah Isaac Newton itu kalau ngajar muridnya kabur semua ya, karena dia nggak bisa menyampaikan apa yang ya. Jadi yang mungkin yang lebih tepat adalah SDM yang menguasai ilmu dan juga menguasai seni mengajar gitu Pak Randy ya. Seni menyampaikan, mentransfer ilmunya gitu ya. Dan saya sangat sependapat tadi dengan pernyataan bahwa para guru di Polandia itu nggak pernah ngurusin administrasi, setidaknya kalau dia memegang kelas ya. Biasanya kalau dia itu memegang kelas tuh dia itu pejabat di sana, dia full fokus di pejabatnya, tidak memegang kelas gitu. Saya ingat dulu kepala sekolah itu nggak pernah ngajar kelas di sana itu waktu saya. Jadi kepala sekolah itu hanya mengurusi administrasi ya. Dan biasanya di sana yang jadi pejabat itu justru yang sudah malang melintang di pendidikan, artinya dia sudah memasuki masa pensiun. Nah, kalau di Indonesia kan kadang menjadi rebutan ya jabatan itu ya. Betul. Padahal sebetulnya jadi rebutan itu bukan jabatannya harusnya. Gimana mencetak orang ya, kan harus rewardnya sama ya. Karena apa? Itu kan sama-sama penting gitu ya harusnya. Nah, bisa kita diskusikan juga. Ya. Oke. Nah, ini bagus sekali tadi tanggapan dari Pak Randy ya. Nah, ini bagaimana supaya orang-orang yang bertugas itu nanti memiliki staffing-nya itu disesuaikan ya secara optimal gitu. Seperti kata Pak Randy, yang mengajar ya fokus di mengajar, manajemen juga fokus di manajemen. Karena apa namanya? Sebetulnya ya kalau kita mau jujur ya, jabatan lektor itu S2 pun mumpuni. Kenapa? Karena jabatan rektor itu manajerial juga, ya manajerial. Nah, artinya sebetulnya yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana orang-orang yang mengajar SDM itu punya pendidikan yang setinggi-tingginya. Bahkan kalau bisa profesor gitu ya. Nah, artinya kenapa? Karena profesor itu ilmunya kan yang diakui itu ilmunya. Kita mencetak SDM itu apa yang penting? Salah satunya ilmunya, benar tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi lebih baik kalau ada profesor, ada S2, yang satu jago manajemen, S2-nya jadi rektor, profesornya jadi dosen gitu ya. Kalau memang ya kan karena kan memang yang dicari ilmunya kan, profesor itu ilmunya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di Indonesia kan kadang profesor itu rektor tuh karena prestisnya itu, padahal kan sebetulnya rektor itu dilihat manajerialnya gitu kan ya. Nah, ini menarik. Jadi menurut saya filsafat ilmu itu jangan teoretis ya Bapak Ibu, tapi lebih ke pendalaman supaya nanti Bapak Ibu kalau jadi leader ya jadi leader yang memang sangat menguasai aspek ontologi dan epistemologi, jadi bisa benar-benar membawa ke arah yang lebih baik. Ini ya
ini kan kembali lagi ke yang tadi ya, pengawasan seperti apa, perencanaan seperti apa. Yang jelas di era sekarang ini perubahan sangat penting. Jadi bagaimana sih membawa manajemen pendidikan itu ke arah yang lebih baik, ya. Apa filsafatnya itu ya, mengkaji hakikat pengembangan kinerja dan kreativitas yang dapat memberikan daya guna dan hasil guna terbaik untuk pendidikan dengan cara berkonsentrasi penuh. Nah, kenapa saya tadi sangat senang dengan komentar Pak Randy? Karena sekarang itu kalau kita boleh jujur ya, mahasiswa itu kesannya sama dosen itu nggak sedalam dulu. Kalau dulu tuh dosen membimbing itu saya masih ingat, benar-benar 100% waktunya untuk bimbing. Mungkin kalau Bapak Ibu, maksud saya gini, dengan berbagai tugas itu, dosen itu sekarang kadang membimbing mahasiswa itu waktunya sangat singkat, ya. Jadi mahasiswa seperti tidak punya ikatan batin dengan dosennya, benar nggak? Ya, ya. Maksud saya dulu tuh 100% itu ketika dia membimbing, dia memang nggak terdistract sama pekerjaan lain. Kita sekarang jujur aja kadang kita bimbing sambil ngerjain akreditasi, ya. Kita bimbing sambil kita buat RAP apa RPS emang penting sih. Cuman kadang yang kita tulis sama kita terapkan belum tentu sama. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu ada faktor non linearnya. Jadi kadang kita lagi ngajar ada ide baru nih, kita terus fokus ke ide baru, menyimpang sedikit dari RPS. Kenapa? Karena memang yang namanya pendidikan itu kan nggak kaku ya, tapi bisa mengalir kemana-mana. Ternyata pas kita ngajar tuh kita menemukan hal. Nah, sebetulnya jadi yang jadi masalah tadi juga manajemen waktunya bagaimana? Manajemen waktunya ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi aksiologis itu manfaatnya seperti apa dan sebagainya. Nah, sekira Bapak Ibu sudah bisa baca sendiri, saya tidak perlu membahas ya. Tapi kira-kira ya teman-teman di sini sudah tahu kan arah presentasinya. Jadi unek-unek kita di hati tentang seperti apa seharusnya manajemen pendidikan itu dikeluarkan semua Bapak Ibu ya. Kita nggak ngomongin benar atau salah, materinya itu isinya sesuai teori atau enggak. Kita ngomongin apa yang memang di akal budi kita itu, hati kita tuh suaranya seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di tempat kerja kita itu kira-kira apa yang bisa kita perbaiki seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti presentasi Bapak Ibu sangat kental nuansa subjektif nggak apa-apa. Ya. Yang penting berasal dari pemikiran kita. Nah itu emang sulit sih, tapi itu menarik ya dan tidak membosankan. Ya. Gimana setuju Bapak Ibu? Kita coba untuk merenung, ya kuliah merenungin. Ya. Saya kadang merenung begini, ya apakah benar ya dengan era 4.0 ini, apakah arahnya itu sudah benar? Saya yakin Bapak Ibu juga pernah merenungkan ini. Jangan-jangan cara-cara dulu itu juga enggak semuanya harus kita buang, benar enggak? Ya. Ada hal-hal yang enggak kita dapatkan dengan cara yang sekarang, tapi zaman dulu itu ada. Ya. Jadi contohnya ada dosen ITB yang sekarang udah almarhum, mungkin pernah dengar Pak Hans Woestakrik itu. Beliau kalau bimbing mahasiswa sampai jam 9 malam, pulangnya jalan kaki. Karena nggak cukup gajinya untuk beli kendaraan Bapak Ibu, ya. Tapi anehnya beliau tuh happy sekali. Kenapa? Belum ada sosmed. Kalau sekarang kan pamer-pamer semua, ya. Ini punya motor baru, punya mobil. Artinya kadang kita jadi teralihkan untuk menjadi orang materialisme, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita condong gimana untuk supaya mendapatkan gaji yang sebesar-besar. Nah, apa benar yang seperti ini? Jangan-jangan cara-cara kita ini malah kontraproduktif dengan hakikat dari manajemen pendidikan. Karena seharusnya yang ini pendapat pribadi, tujuan dari manajemen itu memperumit atau menyederhanakan. Menyederhanakan. Tapi kenapa sekarang banyak banget portal-portal kita harus masukin data terus? Apakah itu memperumit atau menyederhanakan? Nah, itu dia harus dibahas, Dokter. Apakah bermasalah dengan manajemen pendidikan kita gitu? Iya. Terkait dulu perasaan kalau kita ngajar itu ya simpel aja gitu kan. Nah, sekarang banyak sistem-sistem yang harus kita isi yang
notabene mungkin realisasinya relevannya mungkin dengan 4.0 ini mungkin karena berkaitan dengan teknologi semua. Namun posisinya kan belum siap semua. Lutfi, saya tanya lagi, 4.0 itu apa lebih baik? Nah ini kan filsafat 4.0 sama 3.0. Maksud saya gini, jangan-jangan 4.0 itu memang mempermudah tapi tidak menyederhanakan juga. Nah, kenapa tidak menyederhanakan? Karena yang harusnya waktu kita untuk nyusun slide dan memikirkan materi, sekarang habis untuk mengerjakan administrasi yang semacam kayak harus melampirkan semua. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, ini berarti dosen malas ya, nggak pernah buat RPS. Karena sebetulnya waktu untuk merenung itu juga nggak singkat, Bapak Ibu. Waktu untuk merenung itu, kalau saya dulu karena sekolah di sana ya, di luar ya, profesor itu banyak kerjaannya itu cuma di taman mondar-mandir, Bapak Ibu. Ngapain? Karena memikirkan risetnya atau memikirkan topik yang dia akan membahas. Jadi ada waktu yang memang harus pribadi dosen itu hanya duduk di kursi dan berpikir arahnya itu sudah benar atau enggak. Jadi, nah 4.0 itu ngilangin hal-hal seperti itu. Bisa juga. Karena kita sudah terbiasa googling, ya, sudah terbiasa internetan. Akhirnya kita jadi sering merenung atau malah sering mencontek. Nih, jujur aja. ATM. Iya, sering mengambil materi orang kita copy paste. Ya, mungkin saya di sini juga ada materi orang saya copy paste. Jadi artinya kita jadi kehilangan kemampuan merenungnya itu. Ya, itu yang menjadi. Semua ada plus minusnya pasti. Nah, ini justru Bapak Ibu, saya tidak akan menyalahkan apapun di presentasi. Kalau menurut Bapak seperti itu saya hormatin. Jadi kalau misalnya menurut Pak Ardiansah, saya nggak sepakat nih dengan 4.0. Kenapa? 4.0 buat orang menjadi mekanistik robotik. Ya. Nah, alasannya ini ya. Monggo, ini berarti Pak Ardiansah punya pemikiran, saya hormati. Ya. Nah, jadi yang dinilai itu dari mana? Kalau saya pribadi presentasi yang saya nilai, sedalam apa Bapak Ibu menganalisis permasalahan. Nah itu saya lihat. Apakah Bapak Ibu hanya copy paste dari Google atau benar-benar dari pemikiran mendalam kelompok tersebut? Ya Pak Dodi, setelah saya renungkan ternyata begini. Nah, ini nilainya bagus. Kenapa? Karena direnungkan secara lama gitu ya. Sampai saya nggak tidur Pak di kamar mandi. Ya, nah, jadi tujuan filsafat kan begitu ya. Nah, ternyata Pak udah seharian saya nggak dapat jawabannya. Nggak apa-apa, namanya merenung nggak harus dapat langsung jawabannya. Kadang-kadang kalau merenung sama bengong sama apa beda Pak? Cuma beda dikit sebetulnya. Bengong kesambet Bu Iis, kesambet. Itu nanti kesurupan lagi ya. Ya, merenung itu juga bengong itu ya, merenung ada juga ya. Jadi biasanya kadang yang namanya inspirasi itu datang di saat yang nggak terduga Bapak Ibu ya. Kita melihat sesuatu tuh kita terhenyak karena apa yang kita renungkan itu kita temukan jawaban. Tapi untuk menemukan jawaban Bapak Ibu, kuncinya harus merenung dulu, benar nggak? Kita merenung dulu, tiba-tiba nanti kita nemuin jawaban. Misalnya Pak Randy mau buat buku, pasti merenung dulu nih, jalan ceritanya kayak gimana. Nanti tiba-tiba lagi jalan-jalan dapat inspirasi baru, benar nggak Pak Randy? Betul Pak, betul banget. Jadi direnungkan dulu kan Pak Randy, dipikirin dulu, nah, baru seperti itu. Jadi kalau di filsafat itu apa ya? Semua yang ada sekarang itu kita kritisi, benar nggak Bapak Ibu? Kita bongkar habis gitu. Jadi artinya jangan-jangan 4.0 itu belum tentu lebih baik. Itu selalu saya pikirin apa benar arah pendidikan itu seperti ini, gitu ya. Karena kadang kesannya itu nggak sama dengan dulu. Ya. Kalau dulu itu benar-benar yang namanya pembimbing itu nggak pernah lupa kita, ya nggak pernah lupa. Baik, saya kira ini kan materi secara teoretis aja ya. Nah ini mungkin penting ini tujuan manajemen pendidikan. Nah, apakah yang tertulis di sini pasti benar? Sekali lagi kita kritisi lah, ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya tujuan manajemen pendidikan, gitu ya? Apa benar kata-kata Pak Dodi mencetak manusia? Ya. Jangan-jangan
kalau kita lihat dari sisi religius misalkan ya, tujuan manajemen pendidikan itu jangan-jangan supaya manusia itu lebih mengenal Tuhan. Bisa gitu. Jadi tujuan manajemen pendidikan itu membuat manusia lebih mengenal Tuhan itu kenapa? Karena apa? Ada yang mengatakan kita belajar itu sampai kapan? Sampai SMP, SMA atau sampai akhir hayat, Bapak Ibu? Long life. Sampai akhir hayat. Artinya pada saat kita sudah meninggal dan menghadap Tuhan atau Allah gitu ya, itu berarti di situ kita mengumpulkan apa? Hartanya atau pendidikannya yang kita itukan sebetulnya nantinya. Pahalanya. Pahala itu maksudnya pendidikan itu kan, ilmu itu kan kita pegang terus setelah meninggal pun masih menempel di diri kita kan. Kita percayanya begitu kan? Betul. Ya. Kalau kita menjadi sampai akhir hayat jadi orang yang bijaksana, kita dibangkitkan pun kebijaksanaannya itu masih nempel kan, betul nggak? Iya, insya Allah ya. Ya, seperti itu kan, artinya gini kan, misalkan seseorang itu mengumpulkan harta sampai di akhirat hartanya dibawa enggak kan? Enggak. Tapi ilmu yang bermanfaat, Pak. Iya, itu ilmu yang bermanfaat dibawa, termasuk pada saat kita menghadap Allah itu ilmu kita pakai kan? Dan kita berkomunikasi, benar nggak? Ya, iya. Jadi nanti Allah mungkin tanya sejauh mana kamu sudah belajar di bumi ini, di dunia ini, ya kan? Nah, jadi jangan-jangan tujuan manajemen pendidikan itu mempersiapkan kita di bekal untuk yang hari esok itu pada saat kita sudah tidak hidup lagi, gitu ya. Nah ini luar biasa mendalamnya ini, gitu ya. Tidak harus 3 poin ini belum tentu benar ini, ya. Nah, Mohon izin dokter. Silakan. Terkait ini, betul saya setuju sekali. Manajemen pendidikan ini arah tujuan yang paling pastinya itu ya saya rasa setuju sekali kembali ke Allah. Iya. Even itu suasana belajar aktif ataupun siswa yang aktif itu mungkin proses. Tapi terwujud dari manajemen pendidikan yang asli ini terwujudnya itu 2 yang saya tangkap. Itu hanya 2 yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman, itu akhlak dan azab itu. Akhlak dan adab, bukan azab. Bukan azab ya, azab kayak sinetron Indosiar. Azab sama azan beda ya, Pak Lutfi. Ya, jadi saya rasa tujuan manajemen pendidikan yang hakikatnya itu adalah ya membentuk akhlak dan adab yang sangat positif. Di mana akhlak itu kan istilahnya definisinya itu kembali lagi ke Allah, sedangkan adab sama manusia. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya itu betul, ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat itu ada hadisnya juga kan, bahwasanya 3 yang akan kita bawa setelah meninggal kan, ilmu yang bermanfaat ini yang akan menjadi tombak kita bisa menjawab nantinya di alam akhiratnya itu dengan Allah seperti itu. Dengan ilmu bermanfaat ini mudah-mudahan kita bisa mendapat hal yang banyak dan bisa masuk surga tentunya gitu. Itu tujuan hakikatnya manajemen pendidikan yang saya tangkap sebetulnya. Adapun nantinya bisa menjadi pelanggan yang sukses di tempat kerja itu mungkin bonus atau proses, saya rasa seperti itu. Izin menambahkan Pak Hen. Ya, Pak Hendy. Iya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi, tujuan manajemen pendidikan itu adalah pendidikan adab dan akhlak. Benar sekali. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Dadi juga. Apakah revolusi industri 4.0 ini sudah yang terbaik gitu ya? Kita bisa lihat gitu ya. Sekarang kalau kita bicarakan soal kemajuan teknologi gitu ya, pasti ada sisi positif dan negatif. Tapi sisi negatif inilah yang membuat ternyata pendidikan sebelum 4.0 ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena sebelum adanya digital, kita fokus kepada siswa fokus pada guru, siswa fokus pada pendidikan. Tapi ketika masuk ke era 4.0, sekarang semua orang itu fokus pada dirinya masing-masing, Pak. Jadi tidak ada lagi yang fokus dengan orang lain. Empati itu sudah sedikit berkurang gitu ya. Rasa empati itu sudah sedikit berkurang karena orang fokus dengan media sosial. Orang fokus dengan berapa banyak postingan yang di-like sama mereka. Berapa banyak yang menonton live mereka. Berapa bahkan pertemanan keluarga pun dilihat dari follow dan unfollow, Pak. Wah, iya kan benar, Pak. Oh, dia nggak suka sama saya karena dia nggak follow saya. Hal kayak gitu.
itu adalah sisi negatif dari era industri 4.0 di mana guru gitu ya, orang tua, siapapun gitu ya. Sekarang ya pokoknya mereka yang bermain media sosial itu akan ada sisi negatifnya, itu mereka tidak lagi fokus seperti dulu sebelum sebelum pendidikan 4.0 Pak. Jadi pertanyaannya apakah memang 4.0 ini lebih baik daripada 3.0? Ya, bisa jadi ya. Belum tentu lebih baik lagi. Dari segi apa? Adab dan akhlak yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi. Sehingga penting sekali gitu ya untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Karena itulah ada beberapa mata kuliah, bahkan kayak tidak hanya mata kuliah, hampir KKNI level 6 itu kan memang tujuannya sekarang kan adalah untuk menciptakan lulusan yang berakhlak mulia, beradab gitu ya. Karena memang itu adalah hal yang sudah mulai hilang nih, karena kalau kita benar-benar fokus pada ke digitalnya tapi kita lupa untuk menerapkan hal itu gitu ya. Itu kita akan menciptakan siswa yang memang pintar, cerdas, tapi kurang memiliki adab dan akhlak. Contohnya ada beberapa banyak kasus gitu ya Pak yang viral sekarang ini, ternyata sampai segitunya gitu ya. Mereka ini anak-anak yang cerdas gitu ya, yang mereka ini yang sudah peka terhadap permasalahan dan mereka tahu mereka tahu apa yang mereka mau gitu. Tapi ternyata mereka punya kekurangan, yaitu kurangannya ada adab dan akhlak yang dimiliki, yang seharusnya mereka di sekolah mereka bisa bisa menjadi seperti itu gitu ya. Tapi ini yang harus yang harus menjadi beban kita juga dalam manajemen pendidikan gitu ya. Dalam artian kita harus mengimbangi perkembangan teknologi 4.0 ini dengan tujuan yang tadi, yaitu pendidikan akhlak dan adab, sehingga ketika pun mereka lulus produk istilahnya tadi ya, barang atau material yang kita ciptakan dari pendidikan ini gitu ya, benar-benar seimbang, baik dari segi kecerdasannya, pemanfaatan teknologinya, adab dan akhlak. Nah, permasalahannya lagi, Pak, ini saya cerita sedikit ya, Pak ya. Jadi kayak awalnya gitu ya. Awalnya sebelum saya ikutan kuliah manajemen pendidikan ya, jujur ya Pak ya, saya adalah dosen biasa yang hanya maunya ngajar Pak. Saya tidak peduli dengan pembuatan FPS dan sejenisnya, karena memang saya berpikir ini adalah hal yang sia-sia gitu ya. Benar, tapi memang benar ya, kalau kita ingin mengajar ya fokus mengajar gitu kan. Tapi ternyata ketika saya masuk di jurusan manajemen pendidikan, ada hal yang membuat saya sadar, oh memang harus ada orang yang mengurusi hal ini gitu loh. Manajemen pendidikan ini adalah orang yang suka untuk merancang ya, merancang pendidikan itu seperti apa, goals-nya apa yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai goal tersebut kita akan ada beberapa langkah-langkah, yaitu tadi epistemologinya gitu ya, langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Nah, ini ternyata hal yang penting, karena itulah gitu ya, penting banget untuk orang yang punya kewenangan ya, punya kewenangan atau orang yang punya kedudukan di perusahaan atau di kampus gitu ya, untuk kuliah ini dan ini harus diterapkan, karena ini penting banget, karena nanti yang di bawahnya inilah gitu ya, dosen-dosen yang akan menerapkan ini, karyawan-karyawan inilah yang di lapangan nanti yang akan merealisasikan yang kayak tadi Bapak bilang, pimpinan dan manajer gitu ya. Nah, dosen-dosen ini adalah manajernya Pak gitu ya. Istilahnya seperti itu gitu kan. Nah, pimpinan ini adalah orang yang membuat kebijakan tersebut. Orang yang membuat, kayak misalnya mata kuliah saya nih, bahasa Indonesia ini kan sejak 2020 itu sudah diganti jadi mata kuliah wajib kurikulum Pak. Tujuan pendidikannya itu sudah berbeda dari MKDU yang dulu gitu ya. Sekarang ada integrasi antara mata kuliah Pancasila, agama, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini kami harus melakukan sebuah kolaborasi yang harusnya seperti ini. Nah, tapi permasalahannya adalah orang yang memberikan kebijakan ini apakah menyampaikannya dengan baik. Sehingga nah ini juga menjadi permasalahan lagi. Jadi dosen-dosen tuh memang kebanyakan dosen lebih kayak udah kasih tahu deh apa sih maunya gitu kan. Tapi ketika kita sudah kasih tahu, apakah sih dipraktikkan secara langsung juga enggak juga gitu. Nah, di sini ternyata menggambarkan kalau kebijakan yang sudah dibuat bagus belum bisa juga maksimal karena SDM guru kita juga belum tahu betapa pentingnya menjalankan perencanaan ini. Jadi ya itu ya Pak, benar, itu sering terjadi kayak gini, akhir ujung-ujungnya apa? Ada gap ya dalam komunikasi pendelegasian, transfer pikiran antara si desainer sama pelaksananya itu di lapangan. Betul Pak, makanya seringnya jadi kayak gini ya. Kayak ada yang baik yang ngeluh, ini tuh kurikulum apa sih ganti-ganti gitu kan ya, misalnya gitu ya. Ini kok gini, kita belum ngerti, disuruh ini. Nah,
terkadang itu adalah permasalahan di lapangan yang memang harus bisa diselesaikan gitu ya, dalam artian bukannya kurikulum ini jelek, bukan gitu ya, tapi kita yang menjalankannya di lapangan ini ngerti enggak gitu maksud dari tersebut gitu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga untuk di Indonesia, Pak. Gitu kurang lebih sih Makasih, Pak itu. Randy. Ya. Sama-sama. Oke, luar biasa ini diskusinya. Baik, ini karena saya mohon maaf ada acara lagi jam 2. Jadi ini luar biasa diskusinya semuanya. Nanti mungkin ke depannya kita bisa saya kasih kesempatan semuanya biar kebagian ngomong ya. Nanti Bu Endang sama Bu Halimah yang lain juga bisa kebagian ngomong. Tapi yang jelas saya senang sekali dan sebetulnya tujuan kita itu di sini nggak menyalahkan membenarkan, tapi mari kita renungkan bersama. Masukan Pak Randy, masukan Pak Lutfi, masukan semua yang ada di sini. Kita coba untuk kita renungkan tanpa harus menyanggah gitu loh. Jadi kita bawa untuk diri kita, masukan Pak Randy, Pak Lutfi. Karena apa? Kalau kita hanya mau menang cari yang benar salah itu nggak akan pernah selesai gitu ya. Karena kan kebenaran itu nggak ada yang absolut ya, nggak ada kebenaran yang absolut. Saat ini benar belum tentu 10 tahun lagi benar. Jadi yang kita cari sebetulnya adalah mencintai kebenarannya itu kita mencari. Oke. Baik Bapak Ibu semua, saya mohon maaf nggak bisa full hari ini time-nya, tapi minggu depan mudah-mudahan sudah bisa lancar. Kelompok 1 sudah ditetapkan ya, Pak siapa ini yang akan presentasi nanti ya? Pak Randy. Pak Randy. Pak Lutfi. Pak Randy. Oke, Pak Randy sudah WA saya ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita dengarkan paparan Pak Randy, nggak usah lama-lama, mungkin Pak biar diskusinya yang lama nanti. Nah, diskusinya nanti yang lama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fikri. Kita absen tuh lewat mana ya, Pak Odi? Tadi udah di screen, udah di foto. Oh, absennya sekarang foto. Iya foto sekarang. LMS. Dia nggak ada link ke LMS. Lah Bu Is, Nggak ada. Fajar. Dosen-dosen yang kabur. kedua nggak ada LMS. Bu itu doang ada Bu Nuning. Bu Nuning emang ada? Bu Kok Nuning nggak ada. ngeliat sih? Nanti pas kuliahnya. Jangan lupa absen kalau Bu. Iya, Pak Ardiansyah benar, untuk mata kuliah untuk dosen yang kedua ini LMS itu nggak ada yang aktif loh. Enggak ada. Iya benar, udah ngecek. Saya takutnya saya salah, Pak. Saya nyariin kan. Katanya suruh absen, tapi kok nggak ada. Nggak ada. Kalau Pak Oding kan absen sendiri dia kan. Ini Pak Bu Randi Is lanjut kemana dia? presentasi, enggak kan? Enggak. Minggu Pak Randi depan. minggu depan. Minggu depan. Gue keputus-putus, maaf. Jadinya nggak kirain dia pergi, kita tetap Maklum di luar negeri ya. Di luar negeri, di Australia. Kalau Luar Ada Pak dia di luar biasa. negeri. ke luar negeri, Dia di luar. iya di luar. Kalau ada rare ink-nya itu di luar pasti. Oh, Apaan sih, rare. Ran? Apa sih? Lu Gelar? nanya apa sih? Enggak, bapaknya di mana lokasinya sekarang? Oh, please di deh, cukup Pak Dodi aja ITB. deh kayak gitu. Oh, dia lagi di kampus utamanya. Lagi di Fokus home dong, base. Pak. Fokus dong, Pak Ardi. Maklum Oh. baru bangun. aduh, tadi ketiduran ngantuk banget, maaf ya. Itu Bu Is Nanti tuh. Prof Bibin jam setengah 4 4 dah. Habis asar kan? Ya, Buset. ya udah ya, udah ya. Ya. Ya udah, dadah. Bye. Assalamualaikum. Prof Bibin jam berapa, Pak? Prof Bibin jam berapa? Setengah Setengah 4. 4. Masih bisa jemput. Ya, 3.20 lah.